Ini adalah video perdana pada konten channel ini. Saya, Usul Pujiono, beberapa waktu ke depan akan menemani kalian di channel ini dalam cerita-cerita horor dan misteri, dan mungkin seputaran teori-teori konspirasi juga. Kalau tidak percaya, monggo, jadikan konten ini sebagai hiburan. Bagi yang percaya, tetap jaga iman dan akal sehatnya. Oke, kali ini saya akan bincangin beberapa cerita mistis terkenal yang ada di lingkungan kampus-kampus besar di Indonesia, yang sudah terangkum di artikelnya kompas.com, sindonews.com, dan IDN Times. Untuk sumbernya sudah kami sisipkan di deskripsi. Kita mulai di kampus UGM. Mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM bisa jadi sudah tidak asing dengan cerita mahasiswa abadi jurusan tersebut. Mbak Yayu namanya, adalah mahasiswa di tahun 70-an yang mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung kampus. Diduga frustasi urusan skripsinya yang gak kelar-kelar. Sosok Mbak Yayu ini sering menghantui atau menampakkan diri di beberapa sudut kampus ini. Katanya hingga saat ini sosok Mbak Yayu masih sering menampakkan diri, bahkan beberapa kali tertangkap CCTV kampus. Nah, kita ke Universitas Indonesia. Ternyata banyak cerita mistis di kampus UI ini. Sampai sindonews.com menuliskan rangkuman tentang spot horor yang ada di UI. Di antaranya, jembatan Texas yang menghubungkan Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra di kampus UI Depok. Dari sekian titik yang ada di UI, tempat tersebut menjadi salah satu yang paling angker dan memiliki banyak kisah horor yang bikin merinding. Yang punya pengalaman di sana bisa tulis di kolom komentar. Ada kisah horor di stasiun UI Depok menjadi salah satu yang cukup terkenal di tahun 90-an. Ceritanya, ada seorang mahasiswa yang pulang malam dan naik kereta di stasiun UI. Dalam kereta, dia menjumpai banyak penumpang di dalamnya yang berpakaian lusuh-lusuh. Saat tiba di tempat tujuan, dia menyadari bahwa kereta yang ditumpanginya tidak berhenti di stasiun manapun. Merasa penasaran, dia menghampiri petugas dan menanyakan kejadian yang dialaminya. Dan di luar dugaan, petugas tersebut menyampaikan bahwa mahasiswa tersebut tidak menaiki kereta apapun, melainkan hanya berjalan seorang diri di sepanjang rel. Lalu, asrama mahasiswa UI di area Blok C. Katanya, salah satu kamar di sana dikabarkan telah digembok akibat sebuah kejadian mistis. Jadi, ada seorang mahasiswa yang menemukan noda basah di kasurnya dan tak kunjung menghilang. Bercak tersebut berukuran besar dan membentuk seperti pocong, sehingga kamar tersebut digembok dan tidak lagi digunakan. Apakah benar demikian? Silakan kalian yang ada di seputaran asrama tersebut komennya terkait kebenaran cerita ini. Kini di area Baleirung UI, konon ada hantu wisuda yang kabarnya sering muncul di antara foto para wisudawan di area itu. Dari cerita yang beredar, dia disebut sebagai arwah penasaran mahasiswi yang meninggal sebelum mengikuti wisuda. Ada pula yang menyebut dia bunuh diri akibat tekanan tugas akhir. Tak kalah seram lagi, beberapa kisah menyeramkan di sekitaran gedung rektorat kampus UI. Terus di gedung 9 FIB, beberapa mahasiswa mengatakan gong yang terdapat di ruangan itu kerap berbunyi sendiri. UI memang banyak menyimpan cerita horor. Setiap angkatan di UI pasti pernah mendengar cerita horor di kampus. Selanjutnya kita ke ITB. Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung punya cerita horornya sendiri. Pada acara Fancy Night adalah sejenis pesta mahasiswa yang digelar semalam suntuk. Dulunya acara ini digelar seperti pesta topeng. Anehnya, di sini walau acara ini hanya ditujukan untuk mahasiswa, sekali waktu ada seorang kakek dan anak kecil yang hadir untuk ikut pesta topeng tersebut. Cerita itu langsung beredar di sekitar kampus ITB. Setelah itu, beberapa mahasiswa di ITB memplesetkan singkatan kampusnya menjadi Institut Terjurik Bandung.
Benarkah begitu? Kini kita bergeser ke salah satu kampus terbesar di Jawa Timur, yaitu Universitas Airlangga. Kampus ini juga menyimpan banyak cerita horor yang ramai dibincangkan di kalangan mahasiswa. Ada cerita hantu wanita menangis di area parkiran. Kalau kamu lagi parkir, terus ada suara cewek menangis, sebaiknya kamu nggak menoleh atau mencari suara. Mitos yang beredar begitu. Mahasiswa yang nekat menoleh biasanya akan bertemu wanita dengan pisau menancap di perut. Kabarnya, perempuan itu memilih bunuh diri di area yang dulunya pepohonan. Ada juga cerita dari gedung Fakultas Farmasi yang lumayan nakutin. Beberapa mahasiswa di sana pernah melihat penampakan sosok makhluk halus yang muncul saat maghrib dan sebelum isya atau di atas jam 11 malam. Lalu, bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran UNER, mitos yang satu ini cukup populer, yaitu gedung parasitologi menjadi salah satu spot paling angker di UNER. Salah satu cerita yang paling sering terdengar adalah suara langkah berjalan sambil menyeret yang semakin lama semakin mendekat. Rumornya, itu merupakan hantu arwah pekerja bangunan yang mengalami kecelakaan. Benar atau tidak kabarnya, namun semua cerita ini sudah beredar di kalangan mahasiswa. Yang mahasiswa sana bisa komen-komen di bawah. Nah, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Kita akan melanjutkan ceritanya pada video selanjutnya. Pastinya akan lebih seru. Terima kasih sudah menemani hingga akhir. Terus dukung channel ini agar bisa berkembang.